Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Kembali lagi bersama dengan Oase di episode ke-191 malam ini. Bapak Ibu, marilah saat ini kita mengambil waktu tenang, mempersiapkan diri, menyejukkan jiwa kita di tengah-tengah kesibukan keseharian minggu kita, di mana kita banyak sekali melayani, tapi mungkin kita tidak berdiam bersama dengan Dia. Mari Bapak Ibu, kita mengambil waktu tenang, mempersiapkan jiwa dan pikiran kita untuk bertemu dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih, kami bersyukur malam ini kembali Engkau memanggil kami. Biarlah hati kami, jiwa kami, pikiran kami Engkau persiapkan, sehingga kami boleh semakin dekat dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan sahabat-sahabat muda, kita bersyukur boleh bertemu kembali di dalam episode Oase yang ke-191. Pada hari ini kita akan berbicara tentang spiritual apathy. Mari kita akan membaca bersama-sama bagian firman Tuhan yang terambil dari Kolose pasal 3 ayat 1 dan 2. Karena itu, apabila kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah hal-hal yang di atas, di mana Kristus ada. Duduk di sebelah kanan Allah, pikirkanlah hal-hal yang di atas, bukan yang di bumi. Saya pernah mengalami kegelisahan rohani pada saat saya tidak merasakan kegairahan lagi terhadap Allah, sebagaimana seharusnya. Ada saatnya sebentar saja saya mengalami pemulihan kembali. Tapi kadangkala bertahan lama sehingga mengalami kegelisahan rohani yang mendalam. Apakah Bapak dan Ibu dan sahabat-sahabat muda pernah mengalami keadaan yang sama dengan apa yang saya
alami. Inilah yang sering kita hadapi. Inilah yang sering kita alami. Kita tahu apa yang seharusnya kita lakukan dalam menjaga relasi yang intim dengan Allah. Namun kita apatis, kita tidak peduli. Mengapa kita apatis dan tidak peduli walaupun kita tahu apa yang seharusnya kita lakukan? Saya membaca satu artikel yang menarik dari Grace Church yang ada di Florida. Yang sangat mengejutkan dalam tulisan artikel ini, salah satu sumber masalah di mana kita apatis dan tidak peduli terhadap kehidupan spiritualitas kita adalah masalah familiarity, kebiasaan. Ada istilah dalam industri seni dan film yang disebut dengan visual lethargy untuk menggambarkan proses menjadi tidak peka terhadap pemandangan yang sama. Anda mungkin pernah mengalaminya. Pertama kali Anda mengalami pemandangan dari vacation rental, misalnya resort cottage yang indah, apartemen yang mewah, Anda terpana, Anda menikmati setiap detail dari resort cottage atau apartemen yang mewah. Dipenuhi rasa kagum dan syukur karena Anda menikmatinya. Pada hari yang kelima, ternyata Anda hampir tidak mengagumi pemandangan itu lagi. Demikian pula halnya dengan hal-hal dari Tuhan. Anugerah yang tadinya membuat kita terkagum-kagum, bisa terasa membosankan seiring berjalannya waktu. Kitab suci yang membuat kita bertekuk lutut, terdengar hampa dan sekedar hafalan. Ya, saya bisa melakukan segala sesuatu melalui Kristus. Apalagi yang baru? Ketika hal ini terjadi, ketika hal yang sakral itu menjadi hal biasa, profesor dari Princeton yang bernama B.B. Warfield itu mengatakan, sebaiknya kita berdoa, Tuhan, ampuni saya berada dalam bahaya, menjadi bosan terhadap Tuhan. Kebiasaan adalah kekuatan yang kuat. Kebiasaan ini dapat mengarahkan kita kepada keintiman atau sikap apatis. Sebagaimana pasangan suami istri harus berusaha untuk mengobarkan kembali kasih sayang mereka setelah sekian tahun mereka menikah. Demikian pula orang beriman harus berusaha untuk mendapatkan kembali rasa kagum mereka terhadap Tuhan pada saat mereka mengalami perjumpaan dengan Allah melalui iman mereka pertama kalinya. Untuk duduk di hadapannya di dalam keheningan, beribadah tanpa agenda, untuk merasakan kebaikannya dan mengalami kehadirannya lagi dan lagi. Itu yang seharusnya terus harus kita upayakan. Apa yang menyebabkan kadang cepat sekali dan kadang lama sekali? Kita seringkali kehilangan kekaguman yang sudah memuncak, tiba-tiba menjadi pudar, dan kadangkala hilang dari pandangan kekaguman kepada Allah. Seorang yang bernama Uje Eneser, seorang profesor teologi di Biola University, menjelaskan bahwa salah satu penyebabnya adalah kita seringkali tidak menyadari bahwa kita sedang dibentuk oleh segala sesuatu yang menghalangi pandangan kita. Jadi Uje Eneser ini mengatakan kita seringkali tidak menyadari bahwa kita sedang dibentuk oleh segala sesuatu yang menghalangi pandangan kita. Permasalahannya adalah kita seringkali diarahkan untuk memusatkan perhatian pada objek yang sebenarnya tidak terlalu penting. Kita berada dalam budaya di mana hal-hal yang tidak penting dan tidak relevan ditampilkan sebagai hal yang bermakna dan layak untuk diperhatikan. Hal ini merupakan salah satu masalah yang utama bagi kita yang ingin mempertahankan
kobaran rohani kita. Apa yang disampaikan oleh Eneser ini memang benar. Pandangan kita seringkali dibentuk oleh apa yang ada di sekitar kita. Dan pada zaman masa kini, zaman kita sekarang hidup, begitu banyak kita dibentuk oleh informasi-informasi setiap saat di media sosial dan lain-lain. Di Indonesia, diperkirakan rata-rata orang Indonesia menghabiskan waktu 5-7 jam sehari untuk menonton televisi, memegang HP mereka, dan kemudian mereka melakukan hal-hal yang menarik dari HP yang sudah mereka genggam. Pandangan-pandangan dunia semakin membentuk pikiran-pikiran kita. Padahal itu tidak selalu penting dan tidak selalu relevan dengan kebutuhan utama kita. Hal inilah yang membelokkan pikiran kita kepada hal-hal yang tidak relevan, tidak bermakna, dan tidak layak dipikirkan. Sehingga tanpa disadari akan menjauhkan kita dari Tuhan. Inilah yang perlu diwaspadai, karena tanpa disadari akan menghanyutkan kita semakin jauh dari kebenaran. Jadi oleh karena itu, sekali lagi U.C. Eneser ini mengatakan, permasalahannya adalah kita diarahkan untuk memusatkan perhatian pada objek yang sebenarnya tidak penting dan tidak relevan, ditampilkan sebagai hal yang bermakna dan layak untuk kita perhatikan. Eneser ini mengingatkan kalau ini terjadi, yang dikhawatirkan itu menghanyutkan kita semakin jauh dari kebenaran. Itu yang diungkapkan juga oleh George Orwell. Dia mengatakan salah satu kekhawatiran atau ketakutan kita adalah saat ini pada zaman sekarang ini adalah kebenaran itu akan disembunyikan dari kita oleh, sekali lagi, pembentukan dari apa yang ada di sekitar kita ini. Demikian juga Aldous Huxley itu mengatakan, ada kekhawatiran bahwa kebenaran akan tenggelam dalam lautan ketidakrelevanan akibat pikiran kita yang dibelokkan oleh jejalan informasi dunia. Yang menarik adalah seorang yang bernama Jason Doller, seorang pendeta gereja baptis di USA, di Amerika Serikat. Dia mengatakan, seorang Kristen yang 6 bulan lalu mungkin berfokus pada doa pribadi dengan tekun, mempelajari Alkitab dengan intens, dan ikut dalam pelayanan Kristen, mungkin sekarang merasa mati rasa terhadap Yesus dan misinya di dunia. Dia bukan seorang Kristen yang bodoh. Dia tahu apa yang harus dilakukan, dan dia tahu bahwa Tuhan itu ada dan layak untuk disembah. Dia tahu bahwa dia harus berdoa, membaca Alkitab, bernyanyi, dan melayani. Namun terlepas dari pengetahuannya, mati rasa pada tingkat jiwa tetap terjadi. Dan menurut dugaan Jason Doller, jenis mati rasa yang dirasakan orang atau oleh jemaatnya setelah melihat medsos, menonton televisi selama 7 jam. Rasul Paulus di dalam Kolose pasal 3 ayat 1-2 yang sudah kita baca tadi memberikan pencerahan kepada kita semuanya. Mari kita membaca sekali lagi. Karena itu, apabila kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah hal-hal yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah hal-hal yang di atas, bukan yang di bumi. Dalam ayat-ayat ini, Paulus menegaskan bahwa kita sebagai orang-orang percaya yang telah dipersatukan dengan Kristus melalui iman, agar memiliki kehidupan yang konsisten dengan identitas baru kita sebagai milik Kristus, sebagai pengikut Kristus. Ungkapkan dibangkitkan bersama dengan Kristus di dalam ayat 1. Itu mengacu pada realitas spiritual dari kesatuan dengan Kristus melalui kematian dan kebangkitannya. Sekali lagi, kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus dalam ayat 1, itu merupakan satu ungkapan yang mengacu pada realitas spiritual dari kesatuan dengan Kristus melalui kematian dan kebangkitannya. Oleh karena itu, kalau kita melihat di dalam Kolose pasal 1, pasal 3 ayat 1 dan 2 di sini,
kita sedang berbicara tentang realitas spiritual. Ibu Bapak, kemudian di dalam ayat 1 juga dikatakan, carilah hal-hal yang di atas, di mana Kristus itu ada. Memiliki pemahaman bahwa realitas spiritual yang dibangun oleh setiap kita adalah mengarahkan hati, pikiran, dan tindakan kita pada hal-hal yang bersifat kekal dan surgawi. Secara praktis, kita harus memiliki antusiasme dalam mencari pemahaman yang lebih dalam tentang kehendak Allah, bukan kehendak dunia. Mengalami relasi yang intim dengan Allah, bukan dengan dunia. Serta menyelaraskan kehidupan kita dengan tujuan-tujuan Allah yang membentuk kita, bukan dunia membentuk kita. Itu artinya, carilah hal-hal yang di atas, di mana Kristus itu ada. Nah, bagaimana kita mencari hal yang di atas, di mana Kristus itu ada? Dalam ayat yang kedua, dikatakan, pikirkanlah hal-hal yang di atas, bukan yang di bumi. Artinya, pikirkanlah hal-hal surgawi. Bila kita memikirkan hal-hal surgawi, maka sikap dan keinginan kita juga berpusatkan kepada hal-hal surgawi. Dengan pikiran, hati, dan sikap kita berpusatkan pada hal-hal surgawi, maka kita memandang segala sesuatu dari sudut pandang kekekalan, bukan sudut pandang yang fana yang ditawarkan oleh dunia, yang ditawarkan oleh bumi ini. Dengan demikian, hal ini akan memampukan kita membedakan apa yang benar-benar bermakna, bernilai, dan memiliki nilai penting dengan apa yang benar-benar tidak bermakna, tidak bernilai, dan tidak memiliki nilai-nilai yang penting. Oleh karena itu, pada waktu kita memikirkan hal yang di atas, bukan yang di bumi, kita mampu membedakan mana yang penting dan mana yang tidak penting, mana yang bernilai dan mana yang tidak bernilai, akan membuat kita mampu untuk mengevaluasi atau memeriksa apakah pikiran kita, bahkan kesibukan pikiran kita diarahkan oleh pikiran Kristus atau pikiran dunia. Sesuatu yang sangat dalam, yang mengena dan sangat relevan berita Kolose pasal 3 ayat 1-2, di mana kita hidup di dalam zaman di mana kita dijejali oleh pikiran-pikiran dunia, melalui dunia yang ada sekitar kita, dan melalui apa yang digenggam di tangan kita, melalui handphone kita, maupun segala sesuatu yang ada di handphone kita itu mampu untuk mengintervensi pikiran kita. Jadi oleh karena itu, sekali lagi, Paulus mengajak kita untuk mampu membedakan mana yang penting dan mana yang tidak penting. Mana yang bernilai dan mana yang tidak bernilai. Akan membuat kita mampu mengevaluasi, memeriksa apakah pikiran kita, bahkan kesibukan pikiran kita, diarahkan oleh pikiran Kristus atau pikiran dunia. Secara praktis, mengarahkan pikiran kita pada hal-hal surgawi, berpusatkan pada pikiran Kristus, akan menjaga dan memelihara relasi kita dengan Tuhan semakin intim melalui doa. Merenungkan firman Tuhan dan memprioritaskan waktu bersama dengan Allah. Sebagai kesimpulan, dalam konteks pergumulan jemaat masa kini, Kolose pasal 3 ayat 1 sampai dengan yang kedua, mengingatkan kita semua agar mengarahkan pikiran kita pada hal-hal surgawi, sehingga sudut pandang surgawi menjadi landasan kita berpikir di tengah-tengah gangguan, gempuran, dan tekanan sudut pandang dunia. Hal ini akan membuat kita mampu memprioritaskan hal-hal yang berhubungan dengan Kristus. Yang kedua, Kolose pasal 3 ayat 1 dan 2 mendorong kita mencicipi rasa kekekalan surgawi, sehingga menggairahkan kita menikmati relasi yang intim dengan Allah pada masa kini dan masa yang akan datang dalam kekekalan. Sebagai penutup, Bapak, Ibu, dan sahabat muda, saya mengutip perkataan Thomas Brooks, seorang Puritan. Itu dia mengatakan begini, jiwa yang mengantuk sudah menjadi jiwa yang terjerat. Jiwa yang tidak berjaga-jaga terhadap godaan pasti akan terjatuh di hadapan kuasa godaan. Setan bekerja paling kuat pada imajinasi.
ketika jiwa kita sedang mengantuk. Bapak, Ibu, dan sahabat-sahabat muda, apakah kehidupan spiritualitas Anda sedang lesu? Jiwa Anda sedang mengantuk? Anda sedang mengalami kegelisahan rohani? Atau Anda sedang mengalami ketidakberartian hidup? Mari kita tenang sejenak. Dengan pertolongan Allah Roh Kudus, mari kita bangkit dan bertemulah dengan Tuhan. Tuhan selalu siap ditemui oleh siapapun, setiap saat, dan di mana saja. Kiranya anugerah Allah yang menggairahkan kita kembali memiliki relasi yang intim dengan Allah. Bapa yang di surga, kami sungguh bersyukur renungan pada hari ini mengajak kami untuk tidak tergoda dengan apa yang ada di sekitar kami, yang justru merusakkan hubungan kami dengan Allah, membelokkan pikiran dan hati kami, tidak terjuju kepada Tuhan, tetapi kepada dunia. Kami memohon anugerah Allah yang membangkitkan dan menggairahkan kami kembali untuk memiliki satu relasi yang intim dengan Allah.
Biarlah kami boleh mencicipi suasana surgawi pada masa kini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami ini. Amin. Bapak Ibu, pelayanan Oase adalah pelayanan mingguan. Silahkan mengikuti Oase melalui YouTube. Bapak Ibu bisa mensubscribe YouTube channel SMC untuk mendapatkan reminder setiap minggu malam. Bagi Bapak Ibu yang terpanggil untuk memberikan persembahan bagi pelayanan SMC, silakan memberikan persembahan melalui transfer rekening bank atau Bapak Ibu bisa men-scan QR Code yang ada di layar. Demikian pelayanan Oase pada malam ini. Mari kita mengenal Allah lebih dekat hari ini dibandingkan hari kemarin. Tuhan Yesus memberkati. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. The Lord